Halo, selamat malam pemirsa. Itulah tadi sejumlah berita yang menjadi isu utama pekan ini. 3 berita yang menjadi perhatian diantaranya kami sajikan dalam Metro This Week. Mengulas tajam berita sepekan bersama saya, Valerie Budianto. Metro This Week kami awali dengan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melonggarkan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri hingga menghapus kuota impor. Sebagai respon mengenai tarif resiprokal 32% di Indonesia mengundang banyak kritik. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut akan memperparah kondisi pasar dalam negeri karena Indonesia akan dibanjiri oleh produk impor. Pengumuman kebijakan pengenaan tarif impor hingga 32% terhadap produk Indonesia yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat 2 April 2025 lalu langsung direspon pemerintah Indonesia. Rabu 9 April 2025 lalu, pemerintah menyatakan tengah mengkaji deregulasi non-tarif measures melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk produk-produk teknologi Amerika Serikat. Selain pelonggaran TKDN, pemerintah juga akan melakukan penyeimbangan terhadap neraca perdagangan dengan Amerika Serikat melalui pembelian produk-produk dari AS, seperti kedelai, pembelian peralatan mesin, LPG, LNG, dan migas. Membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika, tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch, jadi tidak mengganggu APBN. Kemudian yang berikutnya juga memberikan insentif fiskal dan non-fiskal agar import dari Amerika bisa masuk dan daya saing ekspor kita meningkat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan langkah menghapus kuota impor perlu diterapkan sebagai bagian dari deregulasi yang ingin dijalankannya untuk menjaga kesehatan persaingan usaha di Indonesia. Alih-alih memaksakan target kandungan lokal, Prabowo mengusulkan pendekatan insentif sebagai alternatif. Presiden Prabowo menginstruksikan para menterinya untuk merumuskan regulasi TKDN yang sesuai dengan kapasitas industri dalam negeri. Realistis, iya kan? TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif, ya. Tolong ya, para pembantu saya, menteri saya semua ya, udahlah ya, realistis. Tolong dirubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Ya. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, ya kan, science. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi iptek naik, TKDN naik. Saya sangat setuju. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, Rahmat Gobel menilai pemerintah semestinya menjaga pasar domestik dan mengusulkan pendekatan khusus terhadap Amerika Serikat. Langkah itu yang dilakukan pemerintah baik menurut saya. Cuma memang kembali lagi sebetulnya kita sudah terlambat. Terlambatnya kenapa? Kurang mengantisipasi ketika Presiden Donald Trump sudah dilantik. Mesti kan kita sudah bisa baca beliau punya pidatonya. Ini perang dagang ini sebetulnya memang ada positif, ada negatifnya. Yang harus saya konsen itu adalah bagaimana menjaga pasar domestik kita ini untuk industri kita sendiri. Tadi saya sudah singgung ya bahwa kayak tekstil. Kita punya industri tekstil yang besar aja kita banggakan, Sritex saja tutup. Bagaimana yang lainnya? Ini akan mulai nih. Nah, pernah nggak kita bahas soal ini? Juga kenapa kita banyak impor? Misalnya kenapa gula kita impor, beras juga kita impor. Karena kita punya kos produksinya tinggi. Nah, kalau kos produksi ini nggak pernah kita evaluasi, kenapa dia meningkat dan tidak, bagaimana ada langkah untuk bisa menekan kos ini sendiri, akhirnya lama-lama kalau makin mahal, impor makin tinggi lagi. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic atau KOR Indonesia, Muhammad Faisal menilai langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melonggarkan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri hingga menghapus kuota impor diperkirakan akan memperparah kondisi pasar dalam negeri.
sebab Indonesia akan dibanjiri produk impor. Begini, kalau dengan mendengar dari hasil yang disampaikan oleh pemerintah kemarin itu yang sebetulnya satu arah ya. Nah ini banyak itu yang disinggung itu adalah bagaimana kemudian kita harus melonggarkan hambatan impor kita, kemudian bagaimana untuk supaya kita bisa dapat apa istilahnya itu keringanan dalam hal tarif untuk akses ekspor kita. Itu kan jadi fokusnya ke sana. Itu. Banyak hal yang lain yang tidak diantisipasi karena sebetulnya dampak kenaikan tarif yang tinggi yang direncanakan oleh Trump kalau sebelum kemarin ditunda itu. Nah, ini kan dampaknya sebetulnya lebih luas ke mulai dari yang makro ya, ke pertumbuhan, turun harga komoditas, kemudian ke fiskal juga ya, ke moneter juga, selain ke perdagangan, dan perdagangan bukan hanya ekspor loh ya, tapi kelonjakan impor. Nah itu kemarin nggak ada itu, membahas bagaimana pemerintah mengantisipasi lonjakan impor yang sudah terjadi bahkan sebelum kebijakan Trump, yang itu sudah menyebabkan sejumlah industri yang rentan itu sampai PHK. Nah itu salah satunya adalah karena sudah ada lonjakan impor, bukan hanya yang legal tapi juga yang ilegal. Kalau kemudian responnya itu one size fits all, udah kita turunkan saja impor, tidak perlu lagi adalah TKDN. Nah itu malah khawatir justru akan memperparah keadaan gitu. Jadi itu blunder menurut saya. Jadi itu menjadi bumerang karena tidak matang itu tadi, tidak targeted, tidak kalkulasinya itu tidak matang maksud saya. Itu walaupun kemarin disampaikan bahwa ini based on data begitu ya. Nah tapi kemudian begitu sampai kepada strateginya itu justru malah jadi tidak tajam menurut saya gitu. Nah jadi itu sampai kepada juga hal-hal yang lain di luar itu yang perlu diantisipasi menurut saya. Nah jadi hal-hal yang kemarin disampaikan terutama tadi yang ditanyakan ya untuk membuka keran impor, menurunkan tarif impor. Itu kan semestinya kita bisa menjadi lebih kalkulatif, lebih targeted ya. Gini, kalau seandainya kita mau menegosiasi, tentunya kita mengkalkulasi dulu sebetulnya di antara sekian banyak produk ekspor kita yang ketergantungannya paling tinggi ke pasar Amerika itu apa. Nah itu yang akan kita siap-siap untuk kita minta nego sama Amerika gitu, karena kalau dia terapkan tarif yang tinggi dampaknya besar. Kalau dari yang kami lihat yang besar-besar sampai di atas 50% ketergantungannya itu, bahkan di atas 70% itu ada banyak produk turunan udang, kepiting, produk pakaian wanita, baju olahraga, sepatu olahraga ya, ban karet dan lain-lain itu di atas 60%. Nah itu yang dulu harus dicatat oleh pemerintah yang akan dinegosiasikan untuk kita minta keringanan dalam hal akses pasar dari sisi kemudahan tarif supaya tidak setinggi yang direncanakan. Nah, tapi kita tahu bahwa setiap kali kita minta, kita kan pasti sudah harus siap-siap dia minta apa dari kita. Nah, kita di sisi yang lain juga kita sudah punya list mana kalau kita mau melepaskan atau menurunkan hambatan impor, produk yang mana yang kita bisa oke, mana yang belum bisa gitu ya. Jangan sampai kemudian mereka minta apa aja kita terima. Saat ini, akibat tekanan krisis pasar global, Presiden Amerika Serikat Donald Trump Kamis lalu secara mendadak menangguhkan kebijakan kenaikan tarif impor kepada sebagian besar negara, termasuk Indonesia, dalam rentang 90 hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.